Sungai Nil adalah sungai besar yang mengalir ke utara di timur Laut Afrika. Sungai Nil merupakan sungai terpanjang di Afrika, dan sempat dianggap sebagai sungai terpanjang di dunia, hingga penelitian terbaru menunjukkan sungai Amazon sedikit lebih panjang. Sungai dengan panjang aliran sekitar 6.650 km melewati 11 negara telah memainkan peran kunci dalam beberapa peradaban paling kuno yang menghuni planet ini. Saking panjang dan berlikunya sungai ini, dari mana sumber airnya belum bisa dipastikan yang kemudian kebenarannya masih diperdebatkan. Lalu dari mana sumber air Sungai Nil itu? Jawaban sederhananya adalah, Sungai Nil memiliki dua sumber utama, Nil Biru dari Ethiopia yang menyumbang 2/3 dari semua debit Sungai Nil, dan Nil Putih dari Danau Besar Afrika dan sekitarnya. Namun, jawaban itu tidak tuntas dan memuaskan. Malah justru menimbulkan rasa penasaran dan ketidakpercayaan. Terlebih bila merunut sejarah panjang pencarian sumber air dari sungai terpanjang di Afrika itu. Meskipun sulit untuk membayangkan teka-teki semacam itu ada di era Google Maps saat ini, upaya-upaya penelusurannya kala itu hampir sama mencekamnya dengan perlombaan untuk menempatkan manusia di bulan, karena terbungkus dalam cerita kepahlawanan dan intrik. Ekspedisi-ekspedisi pencarian sumber air Sungai Nil itu mengarah pada pemuliaan tokoh-tokoh seperti David Livingstone, Henry Morton Stanley, dan Richard Francis Burton, tetapi dengan mengorbankan diri untuk mengalami cedera, penyakit, dan bahkan kematian dalam kasus Livingstone. Pada saat yang sama, pencarian geografis ini, dalam beberapa hal, memicu minat kolonial Eropa di Afrika. Hal itu terbukti terjadi selama bertahun-tahun kemudian. Misteri sumber Sungai Nil telah menjadi tantangan selama 3.000 tahun, ujar Christopher Onda Adje, seorang penjelajah yang menulis buku Journey to the Source of the Nile, seperti dilansir Discover Magazine. Bangsa Romawi kuno memiliki peribahasa, Nili caput quarere, yang dalam bahasa Latin berarti, mencari kepala Sungai Nil. Peribahasa itu digunakan untuk menggambarkan upaya keras yang gila, berjuang untuk sesuatu yang tidak dapat atau tidak mungkin dicapai. Tidak pernah ada yang menolak tantangan, orang Romawi benar-benar berusaha menemukan sumber Sungai Nil dalam misi yang diluncurkan oleh Kaisar Nero pada tahun 60 hingga 61 Masehi. Dengan bantuan pemandu Ethiopia, sekelompok kecil pengawal pribadi Kaisar menuju ke Afrika di sepanjang Sungai Nil ke tempat yang tidak diketahui. Tidak jelas di mana mereka mengakhiri penyelidikan mereka, meskipun dikatakan mereka mencapai bukti signifikan yang mereka yakini sebagai sumbernya. Beberapa orang mengatakan, sumbernya adalah ngarai di dekat Juba di Sudan Selatan saat ini. Sementara yang lain percaya bahwa mereka mencapai lebih jauh ke selatan di Uganda di sekitar air terjun Murchison.
misteri itu gagal dipecahkan. Nero meninggal karena bunuh diri pada tahun 68 dan tampaknya pencarian tersebut sebagian besar terhapus dari agenda setelah mereka mengesampingkan kemungkinan untuk menyerang Afrika di luar Mesir Romawi. Sebelumnya, orang Mesir kuno sangat ingin menemukan asal-usul Sungai Nil. Paling tidak karena peradaban mengandalkan airnya untuk menyuburkan tanah mereka dan berfungsi sebagai jalur transportasi. Diyakini mereka menelusuri Sungai Nil hingga Khartoum di Sudan, menjelaskan sumbernya sebagai Sungai Nil Biru dari Danau Tana, Ethiopia. Ekspedisi yang diperintahkan oleh Firaun Ptolemeus II Philadelphus, yang memerintah Mesir pada abad ketiga sebelum Masehi. Laporan saat itu menyebutkan bahwa sumber Sungai Nil Biru mungkin berasal dari pegunungan Ethiopia. Penjelajah Skotlandia James Bruce mengklaim sebagai orang Eropa pertama yang menemukan sumber Sungai Nil Biru. Pada tahun 1770 ia berhasil mencapai rawa dan air terjun di Tis Abai di Ethiopia. Meski demikian, menurut Onda Adje, Jesuit Pedro Paez dari Spanyol sebenarnya telah 150 tahun lebih dulu tiba di Danau Tana pada 1618. Nil Biru, yang mengalir dari Danau Tana, sebenarnya menyediakan lebih dari 80% air dan sedimen yang mengalir ke Sungai Nil ketika dua bagian utama dari Sungai Nil itu bertemu di Khartoum. Tetapi Sungai Nil Putih lebih panjang, dan sumbernya selalu kurang dipahami karena mengalir dari pedalaman yang lebih dalam. Wawasan tentang Nil Biru berada di jalur yang benar, tetapi tidak ada bukti bahwa orang Mesir kuno pernah menjelajahi bagian kunci lain dari teka-teki ini, yaitu Nil Putih. Saat ini, sebagian besar ahli menyepakati bahwa Sungai Nil memiliki dua sumber, Nil Biru dan Nil Putih, yang bertemu di ibu kota Sudan, Khartoum, sebelum berlanjut ke utara menuju Mesir. Nil Biru muncul dari timur di Danau Tana Ethiopia, sedangkan Nil Putih muncul dari sekitar Danau Victoria keluar di Jinja, Uganda. Inilah mengapa Danau Victoria, danau terbesar di Afrika berdasarkan luasnya, sering dianggap sebagai sumber Sungai Nil. Namun, bahkan poin ini lebih kompleks daripada yang pertama kali terlihat. Menulis di majalah Geographical pada tahun 2016, petualang terkenal Sir Christopher Onda Adje menjelaskan bahwa Danau Victoria sendiri merupakan reservoir yang dialiri oleh sungai lain.
Pada tahun 1996, Honda J melakukan ekspedisi melalui Afrika untuk menemukan sumber Sungai Nil, dan menemukan bahwa air Danau Victoria mengalir ke Danau Albert. Sungai Nil Putih tidak langsung mengalir keluar dari Danau Albert, melainkan dari Sungai Kagera dan Sungai Semliki, yang berasal dari pegunungan Ruwenzori di Republik Demokratik Kongo. Pada akhirnya, menurutnya, Nil Putih dapat langsung ditelusuri kembali ke Sungai Kagera dan Sungai Semliki. Akhirnya semua seakan sepakat mengatakan, jelas bahwa Sungai Nil tidak memiliki asal tunggal dan dialirkan melalui sistem sungai yang kompleks dan badan air lainnya.